Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat redaksi CV10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam, dari zaman Rasulullah hingga kehidupan modern saat ini. Kali ini kita akan jalan-jalan dulu ke Australia ya sahabat redaksi TV10. Yuk kita simak ulasan berikut ini. Australia dikenal dengan negara kanguru. Australia dikenal sebagai negara yang ramah bagi semua agama. Penduduk Australia berasal dari 200 negara yang memiliki hampir lebih dari 400 bahasa. Siapa sangka penyebaran Islam pertama kali masuk di Australia dibawa oleh orang-orang Indonesia. Seperti apa keadaannya? Mari kita ulas dalam Redaksi Dunia Islam episode kali ini. Potret Muslim di negara kanguru dataran Australia. Yang pertama, sejarah Islam masuk di Australia. Sejarah Islam di Australia dimulai pada abad ke-16 dan 17. Dibuktikan dengan kedatangan pedagang dan nelayan Makassar yang melakukan kontak dengan penduduk aborigin. Asal mulanya para pedagang dan nelayan dari Makassar, Sulawesi Selatan yang berlayar ke pantai utara untuk mencari teripang. Kemudian disusul dengan kedatangan penunggang unta pada abad ke-19 yang juga signifikan dalam memperkenalkan Islam dan mendirikan masjid pertama di Australia. Masjid pertama di Australia dibangun pada tahun 1882 di Murray dan disusul dengan dibangunnya Masjid Agung Adelaide pada tahun 1890. Pada awal abad ke-20, Muslim keturunan non-Eropa mengalami kesulitan untuk berimigrasi ke Australia karena kebijakan. Dikenal sebagai white police, politis seera yang mengklaim bahwa imigran non-kulit putih akan menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Namun beberapa umat Muslim masih berhasil datang ke Australia. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, Muslim Albania diterima bersama dengan Muslim Bosnia. Muslim Albania membangun masjid pertama di Victoria, di Sparton pada tahun 1960 dan masjid pertama di Melbourne pada tahun 1963. Muslim Bosnia menciptakan umat Muslim dari latar belakang yang berbeda. Pada awal abad ke-21, Muslim lebih dari 60 negara telah menetap di Australia. Sementara jumlah yang sangat besar dari mereka berasal dari Turki, Bosnia, Lebanon, Indonesia, Iran, Fiji, Albania, Sudan, Mesir, Palestina, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan India. Hingga pada tahun 2021, ada sekitar 813.392 orang telah memeluk agama Islam. Jumlah ini merupakan 3,8% dari total penduduk Australia. Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis dan negara, termasuk Indonesia, Lebanon, Turki, Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh. Komunitas Muslim di Australia sangat beragam dan telah menjadi bagian integral dari masyarakat multikultural Australia. Berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya negara tersebut, orang-orang Muslim di Australia tinggal di berbagai kota, seperti Sydney dan Melbourne. Mayoritas penduduk Muslim di Australia bekerja sebagai pekerja buruh, pelayan, dan transportasi seperti perdagangan. Yang kedua, kehidupan kampung Melayu di dataran Australia. Katanning merupakan sebuah wilayah kota kecil, tempat bernaungnya etnis komunitas kampung Melayu di benua Australia. Jaraknya cukup jauh dari pusat kota Sydney, yakni mencapai kurang lebih 3.000 km. Wilayah dengan luas 1.815,50 km persegi ini dihuni oleh bangsa Melayu Muslim yang sangat solid. Sebagian besar penduduk Katanning berasal dari wilayah Cocos Island, sebuah pulau kecil di Australia yang berada di tengah-tengah samudra.
Penduduk mendiami wilayah ini perkiraan berjumlah 4.500 jiwa. Meski telah lama tinggal di Australia, masyarakat Melayu yang tinggal di Ketaning masih tinggi menjunjung identitasnya sebagai orang Melayu. Bahasa nasional yang digunakan untuk penduduk Ketaning adalah bahasa Melayu, dan beberapa di antaranya juga menggunakan bahasa Inggris. Mayoritas pendidikan Ketani memeluk agama Islam. Nenek moyang suku Ketani berasal dari Semenanjung Malaka dan Sumatera. Wilayah Ketani memiliki iklim Mediterani subtropis. Daerah Ketaning didominasi bangunan dalam balutan gaya arsitektur yang khas dan estetik. Komunitas Melayu di Ketaning telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari di kota ini. Pada setiap perayaan budaya dan festival, pengaruh Melayu terlihat jelas di sini. Gambaran tersebut terlihat jelas tak kala warga Ketaning melakukan pesta perkawinan, mulai dari pakaian hingga proses arak-arakan pengantin. Semuanya mencerminkan apa yang ada di Indonesia dan Melayu. Saat perayaan hari-hari besar Muslim, masjid di kota ini juga penuh sesak warga yang datang. Di setiap sudut kota, restoran Melayu menyajikan hidangan khas seperti nasi lemak, rendang, dan sate yang menjadi tempat populer yang ditemukan di wilayah Ketaning. Roda perekonomian Ketaning berfokus pada industri pertanian dan industri peternakan yang terkenal. Yang ketiga, Christmas Island, kehidupan kecil di Pulau Natal. Berada di Samudra Hindia, tepatnya di selatan Pulau Jawa, Indonesia. Pulau yang masuk ke wilayah Australia ini dikenal memiliki ekosistem yang unik, beragam budaya dan sejarah. Inilah Christmas Island, sebuah permata terpencil di Samudra Hindia yang begitu mempesona. Jaraknya sekitar 350 km selatan Pulau Jawa dan sekitar 1.550 km dari titik terdekat di daratan Australia. Luas wilayahnya tidak begitu besar, yaitu hanya 135 km persegi. Meskipun lokasinya terpencil di hamparan luas samudra, Christmas Island adalah sebuah dataran yang berpenghuni. Ada sekitar 2.000 penduduk di Pulau Natal yang terdiri dari keturunan Tionghoa, Melayu, Inggris, dan keturunan Indonesia. Meskipun namanya Pulau Natal, ternyata penduduk pulau ini mayoritas beragama Islam. Hal ini berkaitan erat dengan imigrasi yang terjadi, di mana pulau ini tidak memiliki penduduk aslinya. Populasi Muslim di pulau tersebut sebanyak 19,4% dari total penduduk 1.402 jiwa. Sebagian besar merupakan imigrasi etnis Melayu. Namun, etnis tersebut bukanlah kelompok mayoritas. Dengan jumlah tersebut, Islam menjadi agama mayoritas kehidupan di Pulau Natal. Menjadi agama mayoritas kedua di pulau tersebut, komunitas Muslim lebih banyak tinggal di Flying Fish Cove atau lebih dikenal dengan nama Kampau. Di antara sebuah pemukiman juga terdapat masjid yang populer, yaitu Masjid At-Taqwa. Penduduk muslimin hidup damai atas keberagaman di pulau ini. Pemerintah setempat menerapkan hari libur besar tiap etnis dan umat beragama. 2 hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha ditetapkan menjadi hari libur. Beragam festival budaya muslim diizinkan untuk digelar. Muslimin Christmas Island menggelar perayaan Islam seperti pengajian, khitanan, dan perayaan muslim lainnya yang digelar warga muslim. Terdapat pulau tradisi muslim lain di Pulau Samudra Hindia tersebut, yakni adanya kewajiban mengenai baju muslim atau menutup aurat bagi setiap pengunjung kawasan kampung. Aturan tersebut telah membudayakan di kawasan pulau dan tak ada yang merasa keberatan. Muslim setempat yang memang didominasi Melayu terbiasa mengenakan sarung, baju koko, dan peci. Beberapa di antara mereka pun mengenai gamis berwarna putih. Tak terdapat perbedaan dengan Muslim di Indonesia maupun Malaysia. Yang keempat, Islamic Museum of Australia. Islamic Museum of Australia adalah museum komunitas di Thornburn, Australia.
Awalnya ini adalah sebuah yayasan nirlaba yang didirikan pada bulan Mei 2010 dengan tujuan untuk mendirikan museum Islam pertama kali di Australia. Museum yang terletak di 15A Anderson Road, Thorburn, negara bagian Victoria ini dibangun untuk memberikan edukasi bagi Muslim di Melbourne, Australia, tentang kontribusi Islam bagi masyarakat di sana. Islamic Museum Australia mengumpulkan sejarah dan budaya Islam yang bertumbuh dan mempengaruhi pertumbuhan masyarakat Australia sejak ratusan tahun lalu. Dirancang oleh The Spur, sebuah perusahaan arsitektur berbasis di Melbourne. Museum ini memiliki gaya arsitektur yang unik. Education Director Islamic Museum Australia, Shirin Hasan, mengatakan bahwa salah satu yang mendorong didirikannya museum ini adalah memberikan gambaran utuh tentang Islam kepada masyarakat. Museum Islam pertama di Australia itu benar-benar mengenalkan Islam seutuhnya bagi penduduk Australia. Saat masuk ke museum, pada bagian pertama adalah pengenalan tentang Islam. Mulai dari sejarah Islam hingga pengertian dan rukun Islam, serta beberapa petikan ayat dalam Al-Quran. IMI juga merekam sejarah panjang keterlibatan Muslim di Indonesia dengan kemunculan Islam di Australia sekitar 700-an silam. Judan Abu Rahman, pengelola Islamic Museum Australia juga warga negara Indonesia, menjelaskan bahwa Islam pertama kali diperkenalkan di Australia oleh para pelaut di Makassar yang melakukan perdagangan di pantai utara Australia. Sejarah Islam di Australia itu digambarkan dalam sebuah karya seni berupa patung perahu kayu yang digunakan para pelaut asal Makassar. Bukan hanya perahu pelaut asal Makassar, museum ini juga menyuguhkan beberapa potret Masjid Megah di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Batu Bara Guang di Kamahilia, Sumatera Barat. Masjid tersebut menampilkan gambaran suasana masjid di Indonesia ketika petang menjelang salat maghrib. Foto ini diperlihatkan banyak anak-anak tanah datar yang bermain sepak bola di depan bangunan masjid yang dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa dan pegunungan. Yang tak kalah menarik dari karya yang ditampilkan di dalam museum ini adalah kain batik bermotif parang yang panjang di salah satu sudut area museum. Batik parang tersebut merupakan hadiah dari Indonesia yang diberikan kepada pemerintah Australia saat museum ini pertama kali dibuka pada 2014 silam. Penasaran apa yang ada di museum ini? Silahkan agendakan untuk datang ke museum ini. Tentunya dengan persiapan kocek yang cukup ya. Jangan kemana-mana ya sahabat TV10, karena habis ini kita akan ketemu lagi mengulas tentang keadaan Muslim di benua Australia. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam. Sobat TV10, kembali lagi nih di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan tentang keadaan Muslim di benua Australia. Langsung saja simak videonya, check it out. Yang kelima, mengenal Masjid Adelaide di Australia. Masjid Adelaide memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Masjid ini didirikan oleh para musafir Muslim dari Afghanistan yang datang ke Australia pada abad ke-19 sebagai penunggang unta. Mereka memainkan peran penting dalam membangun jalur transportasi di pedalaman Australia. Pada tahun 1888, mereka mulai membangun masjid sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya komunitas Islam. Masjid ini menjadi pusat spiritual bagi Muslim di Australia, terutama bagi para pekerja Muslim yang tersebar di berbagai wilayah terpencil. Abdul Wahid, seorang warga asal Afghanistan dari distrik Quetta,
berperan penting dalam pembangunan Masjid Adelaide. Sebelum masjid ini berdiri, komunitas muslim setempat mengumpulkan sumbangan secara bersama-sama. Rencana pembangunannya disetujui oleh Dewan Kota Adelaide pada tahun 1887 dan tahun pertama selesai dalam 2 tahun. Masjid ini dibuat dari batu dan bata sederhana dengan biaya sekitar 450 pound sterling, setara dengan 8 juta rupiah. Sebagai pusat pendidikan Islam, masjid ini mengadakan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, salat berjamaah, 5 waktu, dan salat Jumat. Pengajian dan kajian Islam salat Idul Fitri dan Idul Adha yang selalu berhadiri ratusan jamaah. Saat ini Masjid Adelaide bukan hanya tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat komunitas muslim di Australia Selatan. Sebagai pusat pendidikan Islam, masjid ini juga menawarkan kelas Al-Quran dan bahasa Arab, ceramah agama, dan kajian tafsir untuk memperdalam pemahaman Islam. Sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan, Masjid Adelaide menggelar acara buka puasa bersama selama Ramadan, kegiatan amal seperti pembagian makanan bagi masyarakat kurang mampu. Seiring dengan berkembangnya komunitas muslim di Adelaide, Masjid Adelaide terus mengalami perubahan. Bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam mempertahankan warisan Islam di Australia. Membangun komunitas muslim yang kuat dan bersatu, menjadi pusat edukasi dan dakwah bagi muslim dan non-muslim. Yang keenam, mengenal kuliner halal di Australia. Islam menjadi agama terbesar kedua di Australia, sehingga para wisatawan muslim dari berbagai negara tidak kesulitan untuk menemukan restoran atau supermarket yang berverifikasi halal. Ada banyak pilihan untuk mendapatkan makanan halal di sini. Selain ada banyak restoran yang menyediakan berbagai makanan Indonesia seperti kata kita, sendok garpu, dan masih banyak lagi. Sebagai negara multikultural, di Australia ada banyak restoran di negara muslim lainnya juga, seperti restoran Bountiful yang tentunya menjadi opsi restoran halal buat teman-teman muslim jika ingin mencoba makanan halal non-Indonesia. Opsi lainnya adalah dengan memasak sendiri. Karena ada bahan makanan yang dijual di sini, impor dari Indonesia dan negara-negara muslim lainnya, sehingga sudah terverifikasi halal. Melbourne adalah kota yang terkenal punya kuliner di Australia. Salah satu menu favoritnya adalah daging kanguru. Bagaimana rasanya? Penasaran kan? Ya, daging kanguru adalah makanan khas dan populer di Australia yang memiliki tekstur padat, berserat, dan sedikit rasa manis alami. Daging ini sangat rendah lemak, kaya protein, dan dianggap lebih sehat serta ramah lingkungan dibanding daging sapi. Daging kanguru dapat dinikmati dalam berbagai bentuk seperti stik, sosis, atau daging cincang, dan sering disajikan dengan sayuran untuk menjaga kelembutannya. Daging kanguru menjadi legal dikonsumsi di Australia sejak tahun 1980. Di negara bagian lain baru dilegalisasi tahun 1993. Survei pada tahun 2008 menemukan bahwa hanya 14,5% warga Australia yang memakan daging kanguru, setidaknya 4 kali dalam setahun. Hewan kanguru termasuk kategori hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, bukan karnivora atau pemakan daging. Tidak termasuk binatang buas, tidak bertaring dan tidak mencengkram, tidak memangsa, tidak memakan bangkai, tidak menjijikan, dan tidak ada faktor atau unsur penyebab haram. Maka hukumnya para ulama memfatwakan bahwasannya daging kanguru halal untuk dikonsumsi. Tentunya dengan penyembelihan dengan syar'i menurut syariat dan tata cara Islam. Yang ketujuh, kampung muslim di Sydney, Australia. Sahabat redaksi TV10, kalian pasti tahu dong tentang kota terbesar yang ada di Australia. Yap, apalagi kalau bukan Sydney. Nah, yang membuat kota ini terletak di negara kanguru ini makin digemari adalah terdapatnya komunitas warga muslim
yang terdiri dari para pelajar dan anggota umum dari berbagai daerah. Warga Muslim yang ada di Sydney umumnya tinggal berdekatan dengan kawasan masjid tempat mereka beribadah. Contohnya saja, kalian menemukan warga Muslim Turki dan Somalia tinggal di wilayah Auburn. Kenapa di Auburn? Karena di wilayah terdapat salah satu masjid terbesar yang ada di Sydney. Masjid terbesar mereka dibangun oleh komunitas warga Turki. Selain warga Muslim Turki dan Somalia, ada juga Muslim Lebanon yang tinggal di area Lakemba dan Bankstown. Kawasan masjid utama terletak di Lakemba. Muslim Lebanon yang tinggal di Bankstown hanya perlu berkendara selama 10 menit untuk sampai ke Lakemba, Greenwich, Puchbol, dan Kulora. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah pinggiran yang berdekatan dengan Lakemba. Puchbol juga memiliki sebuah masjid kecil. Kulora dan Greenwich memiliki sekolah private untuk pelajar yang merupakan warga Muslim. Nama sekolah yang dimaksud adalah Malik Fard School. Namun begitu untuk siswa non-Muslim jika ingin belajar di sekolah ini juga diperbolehkan, guna mempererat tali silaturahim antara warga Muslim dan non-Muslim. Sementara untuk warga Muslim yang berasal dari Indonesia, tinggal di sebelah utara kota Sydney. Terdapat masjid di wilayah Surry Hills. Masjid tersebut biasanya digunakan untuk para pekerja di Sydney, untuk tetap bisa beribadah meski pada jam kerja. Warga Muslim yang tinggal di sini tak hanya memiliki masjid untuk beribadah, tetapi juga memiliki stasiun radio dan komunitas sosial sebagai sebuah kota yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Sydney sangat terbuka sekali bagi orang Muslim yang ingin tinggal dan melanjutkan studi di kota ini. Yang kedelapan, mengenal sekolah Islam di Australia. Sekolah-sekolah Islam swasta adalah lembaga pendidikan dengan pertumbuhan tercepat di negara bagian Victoria, Australia. Orang tua menilai sekolah Islam merupakan tempat zona aman bagi anak-anak mereka. Menurut data Dewan Pendidikan Islam di Sekolah Australia atau Australian Islamic Education Schools, menyebut saat ini terdapat lebih dari 30 sekolah Islam di seluruh Australia. Berada di lingkungan asing tak meski mengikis identitasnya. Itulah yang coba dilakukan sebagai umat Muslim di Melbourne, Australia. Anak-anak dari keluarga Muslim dengan mudah mendapatkan ajaran agama Islam lewat sekolah Islami. Namanya King Khalid College. Melbourne adalah sekolah Islam pertama Islam di Australia yang berdiri sejak tahun 1983. Ide dasarnya, menurut Abdul Karim Galea, Kepala Sekolah King Khalid College, melindungi identitas dan norma religius siswa-siswi Muslim. Dari 35 kelas yang dijalani siswa setiap pekan, 4 diantaranya merupakan pelajar agama atau yang terkait akhlak Islami. Di ruang kelas murid laki-laki dan perempuan duduk terpisah. Perempuan pun diwajibkan menggunakan kerudung. Berikutnya adalah Muhammadiyah Australia College. Muhammadiyah Australia College adalah sekolah pertama Muhammadiyah di luar Indonesia, khususnya di lingkungan barat yakni Australia. Sekolah ini didirikan pada tahun 2022 dengan jumlah siswa sekitar 50 orang. Para siswa berasal dari demografi dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Di dalam kurikulum pembelajarannya, March mengikuti kurikulum dari Australia. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah siswa di sekolah semakin meningkat. Sehingga pada tahun 2025 tercatat ada 190 lebih siswa yang menimba ilmu di sini. Keberadaan sekolah Muhammadiyah ini tentu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Australia. Muhammadiyah Australia College berhasil mendapatkan dana pengembangan pendidikan di Australia sebesar 3,5 juta dolar atau sekitar 38 miliar rupiah. Tentunya ini menjadi awal baik dan langkah ekspansi Muhammadiyah untuk mengembangkan sekolah keduanya di Sydney, Australia yang saat ini masih dalam proses pembangunan.